Saya sebagai kuasa hukum dari PT Javana Arta Buana sekarang mendampingi kuasa direksi ya Pak Roni Pasanea terkait dengan mempertanyakan permohonan daripada eksekusi di PN Cibinong yang progresnya sudah sampai di mana. Jadi kami sudah bertanya kepada panitra dalam hal ini Pak Berto dan Pak Christopher untuk menjelaskan, tetapi penjelasan yang disampaikan kepada kami tidak memberi kejelasan yang bisa kami pegang karena mereka harus berkoordinasi dengan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong terlebih dahulu. Seperti yang saya sudah jelaskan tadi waktu meeting dengan kedua panitra, saya menjelaskan bahwa kami akan tetap mengawal kasus ini untuk mempertanyakan progresnya sudah sampai di mana. Nah, kalau memang juga belum bisa memberikan keterangan dengan jelas terkait dengan pertanyaan kami secara lisan, maka kami rencana akan bersurat. Bersurat ke mana? Ke Ketua Pengadilan Negeri Cibinong dengan tembusan ke Mahkamah Konstitusi dengan tujuan adalah untuk mempertanyakan progres daripada permohonan eksekusi ini sudah sejauh mana. Apakah sudah melakukan unmanning, apakah sudah melakukan relas dan sebagainya. Itu silakan internal daripada Pengadilan Negeri Cibinong. Tetapi kami sebagai pemohon daripada eksekusi ini tetap mempertanyakan progresnya sampai di mana karena ini menyangkut kepentingan daripada klien kami terkait eksekusi liar yang pernah terjadi 13 tahun yang lalu, tahun 2012 yang sampai sekarang menyisakan kerugian yang luar biasa kepada klien kami. Jadi kembali lagi kami menjelaskan bahwa kami tadi sudah mempertanyakan terkait dengan progres permohonan eksekusi kami ke Pengadilan Negeri Cibinong. Dalam hal ini Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Tetapi dijawab oleh perwakilan dalam hal ini Pak Berto dan Pak Christopher menjelaskan bahwa mereka tetap mempertanyakan terlebih dahulu kepada Ketua Pengadilan Negeri Cibinong. Jadi jawaban tadi tidak menjawab atau tidak memberikan harapan kepada kami kejelasan daripada eksekusi tersebut. Dan sebenarnya kami juga sudah menjelaskan kalau terkait dengan permasalahan eksekusi liar yang telah terjadi 13 tahun yang lalu di 2012, sebenarnya itu adalah bisa dikata sebagai kesalahan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cibinong tahun 2012. Kenapa dikatakan demikian? Karena berdasarkan daripada asas mediasi adalah para pihak yang dimediasikan adalah para pihak yang waktu akan melakukan gugatan pengadilan atau sebelum dilakukan sidang. Tetapi yang masalahnya yang dilakukan mediasi setelah ada putusan PK. Dan putusan PK ini dilakukan tidak sesuai dengan asas mediasi. Karena kenapa? Mediasi waktu itu yang dimediasikan adalah pihak yang kalah dan pihak yang menang. Seharusnya apa yang disampaikan, seharusnya yang dimediasikan adalah pemenang PK, dalam hal ini Direktur PT Javana Arta Buana, Pak Hawanto Chandranata adalah sebagai pemenang PK. Tetapi waktu dimediasikan bersama pihak yang kalah dan ini tidak sesuai dengan asas mediasi. Seharusnya yang dimediasikan waktu itu karena ada kepentingan objek perkara di pasar Citerep 2, seharusnya yang dimediasikan adalah para pihak siapa? Para pihak adalah pemenang PK Pak Hawanto Chandranata sebagai pihak satu dan Dirut PD Pasar Tohaga sebagai pihak dua dalam mediasi. Itu baru benar. Tetapi yang lucu ya, yang dipertanyakan kenapa para pihak yang menang dan yang kalah kembali dimediasikan. Ini yang patut kami pertanyakan. Dan karena itu disambung lagi bahwa seharusnya ya tidak memberi ruang kepada mediasi waktu itu. Karena kenapa? Belum melakukan eksekusi secara jelas para pihak siapa. Waktu itu seharusnya dieksekusi adalah para pihak yang menang dan kalah dengan objek sengketa atau objek perkara di pasar Citerep 2. Jadi waktu itu kalau memang dilakukan eksekusi terlebih dahulu sehingga akan menjadi jelas siapa pemenang perkara, siapa yang menguasai lahan tersebut. Sehingga dengan adanya
posisi sebagai posisi tawar kuat, dalam hal ini Pak Hawanto Chandranata, baru akan dilakukan yang namanya mediasi, karena di objek tersebut ada kepentingan masyarakat umum, dalam hal ini para pedagang pasar GTRF 2, supaya itu tidak dilakukan penguasaan secara sepihak, tapi mengutamakan juga kepentingan daripada pedagang. Nah, dalam hal ini regulatornya adalah PD Pasar Tohaga, dan waktu itu seharusnya kalau setelah dilakukan eksekusi baru kemudian dilakukan yang namanya mediasi. Tetapi eksekusi tidak dilakukan 2012 yang lalu. Mereka melakukan langsung dengan mediasi, dan mediasi waktu itu yang seharusnya ya sesuai dengan apa yang disepakati di kantor DPRD Kabupaten Bogor, seharusnya para pihak dari yang dimediasikan adalah Dirut PD Pasar Tohaga dengan pemenang PK, dalam hal ini Direktur Utama PT Javana Arta Buana. Tetapi yang terjadi adalah menurut keterangan yang dilakukan mediasi adalah pemenang PK dan yang kalah dalam PK, dan ini kami tidak terima.